Ini buat berbagi. berbagi. Kalau ini buat anak-anak, kalau ini buat dewasa. Oh, ditempelin Jadi Kang Eri. jadi kalau biasanya kalau sambil lewat itu kita gitu aja. Kalau perlengkapan saya bepergian itu selalu harus ada bantal. Oke. Tuh. Ini tuh, finale. Ini buat Berbagi. Kalau ini buat anak-anak, kalau ini buat dewasa. Oh, ditempelin Jadi Kang Eri. jadi kalau biasanya kalau sambil lewat itu kita gitu aja. Oh, gitu. Ada tukang parkir gitu atau warga masyarakat kalau kepelosok gitu kan. Pokoknya kita semua pakai mobil ini karena dia tangguh ya, bisa Iya. naik turun gitu. Jadi ini ready, pokoknya selalu ada gitu ya. Kalau ini kalau buat pakai kebaya ya, kan ini tinggi, jadi kita bisa naik gitu loh. Ini baju nih udah kayak Ada lemari ini. sih. Sini udah kayak lemari. Ini Lihat tuh. berhubung 17 Agustusan dan Oh, pokoknya merah sama putih, Agustus merah lah ya. Oke. Sama ini tuh ada baju kalau ada yang meninggal. Jadi ada abaya gitu, jadi langsung pakai. Luar biasa. Atau blazer. Ready segala medan. Ini buat Door prize. door prize. Ini juga. Kalau ada warga. Gitu Luar biasa. deh. Sengaja ditaruh ini ya, Teh. Iya. Bener. Sama gorden itu biasanya saya harus ada buat ganti baju. Biasanya yang itu agak copot sih tadi. Biasanya di tengahnya juga antara supir ke aku tuh ada gorden. Ada gorden lagi. Oh, Jadi kalau kepepet pinggir, ganti di situ. oke. Terus langsung aku bilang, ini nggak ada CCTV kan? Ya, tuh kita ke sana yuk. Ikut deh. Ayo ikut yuk. Kita ke sana ya. Ya. Kita mau pakai mobil ini atau apa teteh? Pakai mobil ini Ikut aja. aja. Ayo yuk. Kita mau di belakang mau di depan? Di belakang ya. Yuk. Ini taruhnya. Ini tasnya. Ketahuan yang mata Indi. Apa? Perlengkapan aku. Ini dong, ini kan ada kita cerita deh. Jadi, tuh kan itu suka lupa kan kalau perempuan gitu. Jadi, dia maju yuk. Oh, ini berarti ada yang harus dilepas ya, itunya nggak apa-apa. Apanya? Ini lucu deh, sini. Itu ada. Makanya aku bilang ini ampun ketahuan deh. Ini kepergok namanya. Jadi ini kalau sama KMS suka dimarahin. Jadi Buat kerudung. coba karena kita Itu aja nggak apa-apa, Mas. karena kita selalu kepepet kan, butuh gitu ya, kita mau pakai topi mau pakai kerudung apa akhirnya suka di sini. Terus kalau kata kami ini aduh jadi tadi nggak persiapan nih, nggak tahu nih mau ke sini, apa adanya aja lah ya. Iya, yuk masuk yuk. Oke. Nih ya, kalau perlengkapan saya bepergian itu selalu harus ada bantal. Oke. Tuh, karena kan itu jarak jauh ya, kadang-kadang kita harus ke Pangandaran, bayangkan. Atau kita harus misalkan ya paling enggak Cirebon, Jadi si Garut. bantal itu teh buat. Ini bantal itu ini yang paling penting ini kan. Ini yang paling penting. Kalau ini buat leher supaya nanti kalau bobo manja tuh enak. It's just the two of us. Seperti itu. Terus di mobil saya itu, ini boleh sambil jalan nggak? Sambil jalan. Yuk jalan yuk Kang Gali. Nah udah gitu gini, biasanya pokoknya saya tuh harus lengkap semua ada di mobil ini, termasuk makanan. Oh. Tinggal lihat bagaimana mungkin saya dibilang diet, ini sementara makanannya pun yang ajaib-ajaib manja. Jadi mulai biskuit, kemudian juga kacang. Ini takut ngantuk ya, takut Ini ngantuk. makananmu semua. Iya, teh. ini yang saya makan semua nih. Ini paling enak sedunia. Ini teh apa? Ini itu kue ya, Oh, kue iya. ini tuh enak banget, kue jadul. Ini keripik, kalau ini mah keripiknya sebenarnya Kang Emis yang suka. Iya. Terus kemudian mecin minuman. ya mecin. Mecin, The kan best. udah best. Pokoknya semua ada di sini sampai kepepet bubur ayam. Air panasnya mana? Oh nggak ke bawah, kasih Oke, lagi puasa. oke. Kalau itu Oh, iya, keluar benar. masuk. Pokoknya kayak gitu deh, kacang segala macam. Pokoknya semua saya makan. Soft drink juga semua saya makan. Terus ini biasa ya kalau habis kita ke tempat Semprot. kita biasa pasti. Nah ini yang menarik. Nah ini biasanya Arka tuh paling Gimana cara senang duduk di lihatnya sini karena
ini tuh ada kaca. Kalau perempuan kan wajib banget gak sih ada Oh, kaca. ini adalah rahasia Jadi ini kecantikan. Jadi ini tuh bisa dipakai untuk zooman ya. Oh iya. Ya, sama buat kaca itu penting Iya, sekali bener. ya Ini kan. sangat inspiratif. Iya, betul. Terus biasalah kalau ini lotion segala macam. Ya ampun. Terutama ini nih kalau tisu kertas, tisu minyak ya itu penting. Oh, oke. Lip gloss penting. Terus kalau buat tap-tap, nah buat tap-tap kan kita tuh pakai. Nah yang kayak gini-gini nih, cuma tinggal gini doang. Aduh, ini orang. Oh, lucunya. Udah aja nggak usah dilihat gini langsung. Don't talk about it. Oke, senjata ya. Ini senjata semuanya. Wah, Pokoknya semua pluk-pluk aja. itu tuh di dalam situ tuh ada apa? Ada lagi? lagi. Hati-hati ada jarum gitu. Oh, make up boleh atau sekalian Aduh, dibongkar ini make up. Tuh kayak gini. Ini udah sampai kayak Natural gini, semua ya. natural semua. Get what you need. Ini cuma yang di sini aja. Jadi di Oke. setiap tempat ada. All I do Ini is buat try to give it more words. Iya, iya. gitu deh. Pokoknya sekarang ada dong di kita mah begini nih, kayak warung aja udah. Tadi ya belakangnya adalah ini kan tuh lemari ya. Sepatu Ah, cuma sepatu. satu. Ya karena sekarang kan kita tugasnya cuman ke PKK, terus kemudian ada ke satu tempat lagi, kemudian juga ada ke satu tempat lagi, terus kemudian di Pakuan ada lomba-lomba gitu. Oh. Jadi sekarang lebih ke acaranya yang acara-acara sporty. Nah, Oke. maka yang dimasukin ini bisa ada satu lagi sih di kolong situ, satu lagi yang warna hitam itu selalu dibawa kemana-mana. Apa namanya, sepatu sejuta umat lah ya. Jadi semua orang pakai itu mah yang paling nyaman gitu. Kayak gitu pokoknya teh. Seru. Iya. Aduh. When I say I quit a song. Ikutin ya. Nah kan enak kan, jadi kita kalau perlu ngaca-ngaca gitu. Ini enak banget nih langsung. Apakah bulu mata masih stay? Apakah masih nempel atau tidak gitu. Teh, Kebayang. Nah Ya. sekarang nih ya, Mm-mm. aku teh pengen ada sedikit dari Teteh. 1001 cerita ya, Mm-mm. Teh Cinta, Mm-mm. Teh Atalia sebagai istri seorang gubernur. Mm-mm. 1001 cerita Teh, dari yang paling happy gimana, yang paling sedih gimana, yang paling ngeselin, pengen bikin marah apa gitu, Oh, ya, apa oke. sok. Campur aja lah ya. Ada yang paling ngeselin itu adalah ketika dulu nih, orang kan belum tahu saya adalah istrinya Kang Emil kan. Awal-awal tahun. Awal-awal jadi istri wali kota. Oke. Ingat banget. Jadi pada waktu itu biasa kan warga tuh pengen foto. Kan aku kan ya menempatkan diri dengan baik kan. Jadi aku sebelahnya Kang Emil aja gitu. Terus sampai ada ibu-ibu yang narik aku dong. Ibu gantian dong katanya gitu. Terus kata Kang Emil, kita itu istri aku. Sampai ditarik gitu. Wah itu ngeselin banget. Karena warga kan belum tahu ya kayak gitu. Atau sekarang juga masih kejadian banget. Kang Emil tuh kan kalau ketemu sama warga itu sampai antusiasme warga luar biasa tuh sampai dicakar-cakar gitu kan Kang Emil. Itu serius cakar banget. Itu asli banget. Oh, ya Itu asli banget kan. Kadang-kadang ibu-ibu tuh suka yang nggak kontrol gitu. Jadi mereka tuh suka kayak meluk gitu loh. Kayak meluk, kayak kadang-kadang nggak cuman ibu-ibu, nggak cuman nenek-nenek, yang gadis-gadis, yang ibu-ibu muda juga kadang-kadang tuh kayak gini. Gitu, bapak gitu. Terus kadang-kadang ibu, ya dia suka marah juga sih kalau dia masih belum lelah untuk marah. Ibu, tolong yang sopan, kata Kang Emil. Maksudnya beliau tuh kan laki-laki ya, bagaimanapun juga gitu. Terus itu tuh ada istri saya, katanya gitu ya. Terus kayak gitu sering banget. Terakhir kemarin tuh waktu lagi nangkring makan sate Padang juga gitu, tiba-tiba ibu tuh brau gitu. Ya Allah, dia tuh Kang Emil tuh, ibu jangan gitu dong, katanya gitu. Itu ada istri saya yang sopan, katanya gitu. Nah, kayak gitu kan warga mungkinnya saking antusias. Iya. Maaf Pak, tapi minta foto ya Pak. Iya boleh gitu. Kalau yang paling sedih ya yang zaman Eril itu ya. Jadi kejadian Eril itu ujian yang luar biasa buat saya dengan Kak Emil ya, sampai Kak Emil bilang gini, Teh, sekarang rasanya ya semua masalah di dunia ini tidak ada yang lebih sulit daripada apa yang kita rasakan kemarin gitu ya, karena saking itu dalam banget, melelahkan banget, emosi keluar, semua keluar gitu ya, kayaknya nggak ada lagi deh
ujian yang lebih berat daripada itu. Jadi insya Allah bismillah semuanya akan ringan buat kita ya. Baiklah, semangat gitu ya. Jadi saling-saling kita tuh saling-saling apa ya, menguatkan gitu kan, seperti itu. Nah kalau happy mah lebih ke kebersamaan sih. Jadi kalau saya dengan anak-anak itu misalnya ada momen-momen bareng itu nah kita seru-seruan. Kadang-kadang kita main games bareng gitu ya, kayak misalkan main kartu bareng gitu, bercanda-bercandaan aja gitu, atau monopoli bareng misalkan gitu ya, ketawa-ketawa dulu juga kita ya. Kalau kayak main kartu gitu terus tiba-tiba kalau misalkan ada yang gagal dicoret, ketawa-ketawa gitu. Itu momen-momen yang nggak pernah bisa dilupakan sih gitu ya. Pokoknya ini deh, kalau saya ngeliat ke belakang ya, semua momen-momen saya dengan Kak Emil tuh kadang-kadang nggak bisa dilupakan juga gitu ya. Kayak kemarin waktu pertama kali saya ngambil Arka misalkan dari rumah yatim tuh juga momen yang nggak terlupakan banget gitu, karena saya bilang bahwa ini sebuah langkah besar ya dalam arti kita mengasuh anak manusia gitu loh, itu bukan anak kucing kan. Maka kita harus siapkan lahir batin bagaimana supaya caranya kita betul-betul bisa menjadikan anak ini tumbuh kembangnya maksimal gitu, sempurna. Karena nggak pernah kepikir Arka itu dulunya seperti apa. Terus kita tuh punya mimpi, aduh Arka ini kayaknya nanti pengennya dijadiin ulama gitu ya. Terus tapi tiba-tiba lihat lagi, oh atlet ya, oh jadi atlet juga, jadi ulama yang atlet, jadi tambah-tambah aja terus gitu ya. Oh, tapi dia kayaknya bisa tuh kalau jadi ini ya pejabat misalnya kepala daerah, oh kayaknya jadi pejabat kepala daerah yang juga ulama gitu, jadi semua di satu-satu ya. Tapi itu mimpi besar lah, namanya juga orang tua ya, meskipun kita orang tua asuh gitu, tapi kita punya harapan banyak buat Arka. Nah yang juga saya syukuri adalah saya punya anak perempuan yang luar biasa loh Teteh itu. Iya. Jadi saya nggak nyangka punya anak perempuan yang mungkin dia lebih dewasa dari usianya gitu. Pada saat saya terpuruk gitu ya, justru Zara loh yang menenangkan saya. Jadi saya bilang, Zara kenapa kamu kok nggak pernah kelihatan sedih gitu. Jadi dia mungkin menangis tapi dia dibalik. Dia nggak di depan, nggak ngeliatin gitu. Dia bilang, Mama aku tahu Mama sedih, kalau aku sedih Mama akan tambah sedih gitu. Jadi dia tuh yang kelihatannya strong aja, kalau di depan aku tuh yang gitu aja. Gitu. Nah, jadi dia sekelas sama anakku. Iya, di ITB arsitek. Sekarang udah mulai masuk kan? Iya. Aspek hari ini. Ya makanya Teteh kemarin tuh udah virtual ya. Kemarin udah virtual. Terus hari ini tadi dia pakai nama gitu, nemtek gede. Oh pantesan tadi juga Teteh pagi-pagi udah siap-siap. Aduh alhamdulillah kita tes sama-sama. Iya, saya bilang Teteh gimana gitu. Apalagi dia senang banget lah. Dia senang banget. Dan saya tuh gini ya, bersyukurnya bahwa semua perjalanan ini itu seperti yang sudah ditentukan itu. Iya. Jadi sebelum waktunya gitu. Jadi contohnya Teteh Zara itu kan sudah keterima di SNMPTN. Itu adalah sebelum kejadian. Kebayang kalau setelah kejadian itu kan buyar semua mimpinya, harapan bisa jadi dia juga mogok ngomong apa. Itu kayak kayak semua ini udah selesai gitu. Jadi kejadian, tapi sebelumnya Zara udah dapat sekolah gitu kan dianya. Bahkan lucunya gini, lucu kan AA-nya tuh kan ITB mesin. Jadi kalau AA-nya tuh pinter dari awal. Jadi dari mulai dia usia Arka ini, dia 3 tahun tuh udah hafal semuanya. Cerdas banget, hafalan Quran cepet banget. Jadi dia tuh mungkin otak kanan ya AR itu yang dia tuh bisa mengingat dengan mudah gitu. Itu kelebihannya AR memang. Nah kemudian jadi saya tuh kan selalu berpatokan sama AA. Nah Zara itu selalu dibanding-bandingkan kan pada akhirnya. Anak kedua tuh dibanding-bandingkan, tapi pada akhirnya saya menyerah. Karena ternyata Zara itu treatmentnya beda, dia nggak bisa seperti AA-nya yang mungkin kemampuan intelijensianya seperti AA gitu. Saya tadinya berpikir begitu. Terus kemudian juga kalau Zara itu, kalau AA kan bisa pokoknya ini harus begini udah. Ya cara ngajarin AA tuh lebih enak karena dia cepet. Jadi ngajarin bahasa Inggrisnya nggak gitu gini. Oh iya cepet banget.
Nah kalau dia tuh nggak bisa, jadi belum apa dia udah nangis. Makanya saya bilang terus udah saya nggak mau gitu, takut salah gitu. Jadi dia dibantulah sama dulu tuh semua aja yang di rumah, ada supir, ada siapa, bahasa Sunda apalagi kan, bahasa Sunda saya ya Allah orang Sunda, tapi karena kecil di Jakarta saya rada kurang bagus juga Sundanya. Dan jadi kemudian siapapun mengasuh Zara gitu. Nah jadi selalu tidak pernah dibandingkan dengan AA-nya, tidak pernah didorong juga supaya seperti AA-nya gitu, karena AA-nya itu memang melesat gitu. Jadi AA-nya nggak perlu dengan effort terlalu besar, dia sudah bisa mencapai apa yang dia inginkan lah gitu. Teteh kan Ya kenal Kang Emil juga kan belakangan gitu, maksudnya Iya, bukan iya, dari bener. SMA, itu kan SMA tetanggaan tuh, SMA 3 Tetanggaan. itu di situ kan SMP belum kenal. bareng, SMA bareng, Nggak kenal nggak itu teh. kenal. Sunda lebih tua, arsitek. arsitek, penjuru. Yang terakhir tuh menjurus banget. Ya ini udah ke situ dah.